Dia kan aku dulu interminit. Terus aku kan trauma. Aku nggak mau jaga anak yang ada bobonya. Aku menjaga orang tua aja kataku. Aku dikasih anak aku nggak mau. Habis itu jaga orang tua terus. Iya sampai sekarang. Ya sampai sekarang lah langsung masuk itu. Mbak Mona termasuk orang yang ini dia bertahan, nggak kayak aku mental-mental. Aku berapa ngaji tuh ya? 2 5 tahun, 2 tahun, 3 bulan. Liatin aku nabrak orang kagak? Enggak ada orang, aman. Mbak, itunya kelihatan juga. Oke. Sudah kayak orang gila nih. Aku takut loh ini aku. Pelan-pelan dia jangan tabur. Boy. Ayo paling ujung. Paling ujung. Paling ujung. Berapa sih Bang? Itu Bang. Apanya? Udah mulai cepat. Iya. Jangan nanti langsung ini langsung apa namanya? Antri aja deh yang penting. Siapa yang tahu? Iya. Ya ampun, pada keleleran. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Indonesia banget ya aku ya. Emangnya maunya apa? Filipina. Nusantara. Nusantara. Nih teman-teman, sekarang kita berada di bandara airport Hong Kong dan di dan di sini sekarang sedang menunjukkan pukul 3 pas 3 pagi teman-teman. Jadi ini kan kita mau nganterin si Mira pulang kampung. Nggak sengaja ketemu sama Mbak Widi yang kebetulan dia ini kan lagi loihang teman-teman. Loihang tuh kalau bahasa Indonesia apa sih? Liburan. Iya liburan. Kebetulan Mbak Widinya lagi sendiri. Nambah. Gua sempat apa-apa. Selain apa coba? Sayun. Sayun aku tahu juga betul. Jadi Sayun orang nggak maksud. Iya dia malah nggak tahu sayun. Oh my god. cupir. Cuci piring. Saya cuci, Wun mangkok. Ya, sayun. Tuh teman-teman tadi tuh kan kita kan lihat Mbak Widinya sendirian. Untung tadi dia nyapa kita ya Mir. Sekali aja kita. Iya, jadi secara otomatisnya langsung connect Mbak Mona kitanya. yang pertama kali bilang, kamu kata ya? Mbak aku duluan, Indo ya. Iya. Terus kalau katanya? Kata itu, terus aku nanya juga, pesawat apa kata ya? Karena aku mau mastiin seat kita sama gitu. Iya. Terus kebetulan sama si ini. Jadi ya udah, oh iya bareng nih. Ini Mira. Ngajarin deh. Aku ngajarin kayak ngomong sama kayak Jadi langsung connect aja teman-teman sesama Indonesia kan biasanya kan kita kan langsung deket aja ya, gitu teman-teman. Dan kita nginep di sini dan semalaman kita nggak tidur, mungkin sampai besok pagi kali ya. Iya karena kebetulan kan tujuannya bareng, berangkatnya bareng. Besok mereka ini check-innya bareng, mudah-mudahan satu bangku ya di Jakarta juga kan. Ya teman-teman. Nah sebenarnya udah pada ngantuk sih, pada teler sih, tapi adalah kita bertahan aja karena kan nggak setiap hari juga kita di sini ya nggak sih. Ini kita nikmatin ini nih. Bang kagak jadi TKW, kita tungguin. Iya. Gimana nih? Kalau yang tiba-tiba jadi TKW. Kalau mau ke luar negeri pastikan di Hong Kong aja. Yang harus jaga kucing. Enggak ada. Harus ini emang. Kalau khusus itu susah loh. Iya sih, kebanyakan ada anjingnya juga. Ini nggak apa-apa sih. Apa ya? Nah iya bisa sih sebenarnya. Tapi kan kalau pas interview spesifik majikannya susah. Yang nentuin majikan yang mau itu kan majikan. Kalau mau coba-coba siapa tahu kan bisa berhadiah ya, ketemu benar-benar majikan yang baik. Nah, iya kalau benar-benar baik. Kalau misalkan ketemu majikan yang baik lanjut, kalau misalkan enggak ya bisa minta break. Bisa, boleh. Kan lo udah spend waktu 3 bulan belajar, bawa waktu buat tenaga. Iya. Terus lo di sini kan sistemnya potongan gaji kan? Iya. Jadi potongan gaji, jadi lo ibaratnya kayak tuh sayang gitu ya, buang-buang gitu ya.
buang tenaga sih yang pastinya. Yang modalin lo itu tuh agensi. Agensi. Jadi lo biaya 3 bulan lo di PT, terus tiket, Iya, berangkat ke tiket. sini, semua biaya yang biayain PT. Tapi Cuman sekarang nanti kalau habis ini gaji lo dipotong. Nggak tahu sekarang berapa potongan? 4 bulan. 4 bulan separuh gaji. Jadi selama 4 bulan itu masih besar sisa gaji tuh 2.000 sekian. 2.000 something lah gitu. Kalau dulu awal-awal kita dulu ya, 6 bulan. kita 6 bulan potong gaji. 3.000. 7 bulan yo. Ngawur 6 bulan tahun berapa itu? Gaji masih 34. 3580. Ya segitulah. Ya, Nah, dulu kita dapatnya 80 doang, 800. 580 dulu sisanya dulu selama 7 bulan. 3.000 kasih agensi kita. Sekarang udah bagus. lebih sedikit sekarang. Makanya kalau mau proses sini aja. Ya. Gara-gara Pak Jokowi. Sini aja kenapa? Ya, nanti liburnya. Apa dia dagang? Kalau lu udah di sini mah gampang ya. Mau ke Disneyland kayak ya Ocean kayak. Nggak ada gitu yang nggak perlu belajar. Harus belajar kan kita kan belajar apa wajib belajar. Soalnya kan kita wajib. Kalau belajar tuh yang penting adaptasi di sininya ya. Iya. Tapi kan itu harus proses, semua prosesnya tuh yang ngurusin agensi. Iya, PT agent. Selain belajar juga sambil nunggu proses gitu ya. Iya. Calling visanya. Cari majikan dulu, paling sebulanan ya. Biasanya tuh gini, kalau mau ke PT itu datang ke PT nih. Kemudian langsung ke medical, dicek fit atau enggaknya, penyakit enggak, kesehatan, hamil atau enggak gitu kan. Nah kalau misalkan biasanya tuh kalau panuan nggak boleh ya Mir? Nggak tahu. Bukannya nggak boleh tapi harus diobatin. Ya, ini yang menular-menular. Pokoknya itulah medical. Juga nggak boleh. Medical, habis medical langsung dari ke PT lagi yang beda, PT lagi. Dokumen. Baru nanti kayak semacam dia pelari nggak langsung Mir. Kan laporan ke itu ya. Biasanya kalau kita dapat ada sponsor gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau misalkan lo dapet ada sponsor, kalau lo udah fit, lo bakal dikasih uang fee namanya. Iya. 6 juta tuh ya? Enggak lah, 3 juta. 6 juta aslinya, tapi bagi 2 sama sponsor. Iya sih. Tergantung. Aku dulu tuh dapetnya 5. Aku dapat 3 malah. Aku dapetnya 5. Tapi kan aku ikut itu mama apa gitu yang ngurusin. Iya. Jadi berdua nih rundingan. Dia mau dipotong 2 nih. Aku bilang, ya men, yang medikal aku yang berangkat aku dapat 4 lah. Gila lo Mir, katanya udah gue bantuin proses. Kedua lah. Ya udah, kalau apa aku dapat 3 dan dapat 2. Oh gitu. Terang-terangan aja. Iya. Tapi kalau lo daftar sendirian, selama ada jaminan ya semuanya buat lo. Iya. Tergantung siapa yang bawa lo ke PT. Calonnya lah. Calo lah ya. Nah kalau misalnya kalau David dikasih duit itu lo pengen, karena udah lama banget kita nggak di PT ya. Jadi seingat aku ya, itu tadi datang ke PT, langsung kita diarahin untuk medical. Biasanya diantri nih biasanya sih ya. Medical kemudian balik lagi ke PT. Nah itu baru mulai proses belajar. Proses belajar kita ngikutin aturan PT ya kayak olahraga kalau pagi ya. Dan gitu selagi kita proses belajar itu, misalnya kita langsung ke bikin paspor, bikin dokumen gitu kan. Lantas kalau udah gitu ya kita anak-anak interview, kita akan belajar gitu. Terus nanti kalau misalkan ada data kita nanti udah dipromosiin di sini ya Mir ya. Kiranya gitu udah dipromosiin mbaknya. Kemudian nanti kalau sekiranya aku suka sama dia nih gitu kan, interview lo. Dipanggil interview. Dan interview gitu misalkan nih sekiranya dia mau cepet ya bisa cepet terbangnya. Yang penting tuh belajar dulu bahasa. Kalau udah menguasai bahasa, otomatis semua itu akan lancar prosesnya. Di sini ya Mir ya, gitu. Dia nggak belajar Kantonis? Ya karena aku Inggris. Bahasa Inggris. Enggak, satu bahasa. Gini, prosesnya gini tergantung majikan tuh. Aku kan ex Singapura. Majikan pertama aku tuh jaga anak. Jaga anak yang mau anaknya tuh diajari bahasa Inggris. Makanya hajar aku. Cari yang bisa bahasa Inggris. Jadi nggak masalah buat majikan aku nggak bisa bahasa Kantonis. Yang penting aku bisa komunikasi sama anaknya sama dia, dan dia sama lakinya bisa bahasa Inggris. Dari situlah aku nggak perlu bahasa Kantonis lagi. Dari awal emang ketemunya udah kayak gitu. Dia tahu aku ex Singapura, aku bisa komunikasi sama anaknya. Udah, habis itu aku nggak dituntut belajar Kantonis. Dia langsung mau, nggak ngomong apa-apa, langsung tanda tangan, diproses. Kalau dari situ majikan berikutnya bisa bahasa. Berarti kita bisa ini loh. Nah, majikan berikutnya semuanya bahasa Inggris aku. Cuma satu ya di Maonsan itu ya, tapi itu cuma 3 bulan aku nge-break jaga bobo. Tapi dari situ tuh aku nggak punya rekod. Abis pertama jaga anak, kedua jaga bobo, jaga orang tua. Aku 3 bulan aku nge-break ya.
Habis itu dapetlah yang artis itu Ronald Cheng yang Iya, ya Ronald, series itu. Ronald Chang deh. Ronald Cheng itu. Nah, Ronald Cheng itu 8 bulan aku. Aku di interminate kayaknya, ke Badung ya kayaknya. Iya, terminate dulu, aku ingat banget. Habis dari situ Ngelawan, ngelawan. Jahat banget majikannya dan aku ngelawan di interminate. Terus habis itu dari situ job aku tuh cuma beres-beres aja. Majikan berikutnya beres-beres aja 3 tahun. Ini juga beres-beres aja. Aku nggak jaga siapa-siapa. Dari rekomendasi itu kan kadang tuh orang agensi tuh ngelihat kita ini Kinerjanya juga. latar belakang kita. Kalau misalkan jobnya sebulan kita sebelumnya kita jaga anak, nextnya itu terus. dikasih anak terus kayak gitu. Iya, Nggak tahu Mbak Mona. Pertamanya jaga anak kan? aku jaga anak. Terus yang kedua nggak? Enggak, Dirimu minta jaga langsung orang ubah. tua. Iya, Dirimu yang minta kan? aku minta gini kan. Karena Mbak Mona udah finish kontrak, itu bisa minta. Aku belum dulu, kan aku dulu di interminate. Tapi kan 2 tahun kurang Yang 1 bulan. yang Yang aku cerita jahat, itu, iya, jahat banget. iya itu. Jadi kan aku dulu interminate. Terus aku kan trauma. Aku nggak mau jaga anak yang ada bobonya. Aku menjaga orang tua aja kataku. Aku dikasih anak aku nggak mau. habis itu jaga orang tua terus. Iya sampai sekarang. Ya sampai sekarang lah, Oh iya, langsung Mbak masuk Mona- itu. Mbak Mona termasuk orang yang ini dia bertahan, nggak kayak aku mental-mental. Aku berapa majikanku ya? 2 5. tahun, 2 tahun, 3 bulan, Ronald Cheng 8 bulan, yang di sana itu 3 bulan ini. Iya, 5 majikanku. Masa Mir? Berarti ke Makau aku udah 4 kali ya. Wah. Makau 4 kali, majikanku 5 kali. Tapi tahu gak sih si Mira ini sosok orang yang tegas tau, Mbak Widi. Dia sosok orang yang sekiranya A B B dia. Udah bisa nilai kan? Belum. Iya. Dari ini masa belum bisa nilai. Jadi orangnya tegas nih. Dia nggak mau yang kayak melo-melo. Buat punya temennya baperan pun langsung minggir. Pak. Iya, aku kemarin itu, aku tuh ada anak tuh part-time-nya si Eka ya, di toko. Sebenarnya aku tuh udah lama baik sama dia, cuman ada hal Gagal yang kan? bikin aku tuh nggak seneng sama dia ya. Kenapa emangnya? Aku bingung kalau nanti ceritain ini atau gimana. Tapi akhirnya bahwa aku udah kesel banget makanya aku bilang sama Eka, Kak, aku pulang cuti tanggal 3. Pokoknya aku pulang, aku nggak mau. Aku minta tolong ganti Nanti part-time. aku potong ya, yang ini kata-kata ini ya. Nggak bakalan tahu juga dia. Iya, terus. Katanya, aku bilang gini, pokoknya aku pulang cuti, aku minta tolong kamu ganti tukang part time kamu ya. Aku nggak mau lagi lihat muka dia. Terus dia gimana jawabnya? Terus Kampret merah. terus anaknya minta maaf sama aku, belum aku balas-balas. Gara-garanya apa tuh gara-garanya? Hai aku ini nih, Mbak Mir, aku minta maaf kalau bikin nggak enak hati. Nggak mau Nggak buka buka. sampai sekarang. Langsung Di dia. WA. Hah? Di WA. Di WA. Ini part time-nya si Eka. Aku bilang sama Eka, Kak, lo kalau bisa lo ganti part time lo ya. Pokoknya gue kasih kesempatan sampai gue pulang cuti. Pokoknya gue cuti. Tuh anak udah nggak di toko lagi dong. Nggak mau lihat muka tuh anak. Emang kenapa lagi dia salah apa dia? Panjang lebar banget aku. Nyebelin. Bukan lagi. Ini yang terakhir. Ini sebenarnya tuh kayak masalah yang udah numpuk ya. Nah, yang tahu yang bikin aku kesel banget ini, dia utang kan. Ini udah lama nih. Bisa dicicil nih. Dia utang sekian. Iya. Bertahun-tahun dicicil tinggal $500 lah. Gue udah enak sebenarnya sama dia, cuman gue cuma mau minta, gue udah mau pulang, gue tuh pengennya gue pulang ini anak-anak